Oke guys, di video kali ini aku bakal bahas materi mengenai HIV. Nah, ada 3 konsep yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, bahaya HIV, yang kedua, penularan HIV, dan yang ketiga, pencegahan HIV. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bahaya HIV. Nah, mengenai bahaya HIV, ternyata banyak bahaya yang disebabkan oleh HIV. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang bahaya HIV, ada baiknya kita mengulas kembali apakah itu HIV. Nah, jadi HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, HIV bisa berakibat fatal apabila tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui penularan HIV agar kita selalu terhindar dari yang namanya HIV. Nah, setelah kita mengetahui atau mempelajari ulang apa itu HIV, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bahaya HIV dalam komplikasi. Nah, yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang punya daya tahan tubuh lemah. Nah, karena TBC bisa menular melalui udara. Jika penderita HIV/AIDS terbukti positif terjangkit virus TBC, maka harus segera diberi antibiotik untuk mematikan bakteri TBC tersebut. Nah, yang kedua adalah Cryptococcus meningitis. Meningitis adalah penyakit radang selaput cairan otak dan sumsum tulang belakang. Sementara Cryptococcus meningitis adalah infeksi pada sistem saraf umum pusat yang biasanya muncul pada pasien positif HIV/AIDS. Nah, jamur penyebab infeksi ini disebut Cryptococcus neoformans yang tersebar melalui udara. Nah, yang ketiga adalah limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Limfoma atau kanker kelenjar getah bening adalah kanker darah yang menyebabkan kelenjar getah bening membengkak. Penyakit ini berawal dari sel kanker yang menyerang salah satu limfosit atau sel darah putih. Nah, yang keempat adalah pneumonia kronis. Pneumonia adalah infeksi pada salah satu atau kedua paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Mungkin kita pernah dengar paru-paru basah. Nah, inilah penyakitnya. Kantung udara di paru-paru yang terinfeksi akan meradang dan membengkak. Infeksi ini sebenarnya bisa dibawa oleh siapapun berusia di atas 3 atau 4 tahun. Nah, yang kelima adalah sindrom wasting. Nah, wasting syndrome dialami penderita stadium akhir AIDS, ditunjukkan pada pengurangan massa tubuh. Nah, pada pengurangan massa tubuh sampai 10% dalam waktu yang singkat. Ada 5 penyebab terjadinya sindrom wasting ini. Nah, yang pertama, tubuh lebih banyak nutrisi untuk melawan HIV, sementara penyerapan nutrisi tubuh sudah tidak sempurna lagi. Nah, yang kedua yaitu pasien HIV biasanya mengalami diare kronis yang bisa berlangsung selama 10 hari. Ketiga, dengan kondisi kesehatan seperti ini, nafsu makan pun menjadi turun. Selanjutnya, akan muncul bintik pada mulut dan tenggorokan yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Nah, kalau sudah begini, bagaimana bisa meningkatkan nafsu makan? Nah, terakhir, obat-obatan yang dikonsumsi penderita HIV mengurangi nafsu makan. Pada beberapa kejadian, malah ada yang berakibat efek samping seperti muntah, mual, dan gangguan fungsi pada indera pengecat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu penularan HIV. Ada 4 faktor yang menyebabkan tertularnya HIV. Nah, yang pertama, penggunaan jarum suntik secara bergantian atau penggunaan berulang kali jarum suntik. Yang kedua, ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan HIV terhadap anaknya. Yang ketiga, yaitu hubungan seksual secara bebas dengan berganti-gantian pasangan. Nah, yang keempat, yaitu melakukan donor darah, sedangkan pendonornya merupakan orang yang positif HIV, ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pencegahan HIV. HIV dapat dicegah melalui 5 cara. Nah, agar mudah kita mengingatnya, kita ingat menggunakan huruf alfabet, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, yang A yaitu abstain.
Nah, abstain tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang kedua atau yang B yaitu be faithful atau setia, yaitu tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, yang C atau condom atau alat pengaman, yaitu memakai alat pengaman saat melakukan hubungan. Yang D atau yang keempat yaitu drug, tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, yang terakhir yaitu yang E atau education, yaitu aktif mencari informasi yang benar. Oke guys, semoga materi yang saya sampaikan tadi kalian bisa mengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.